Ada yang tahu apa itu ISIS dan bagaimana sejarah adanya ISIS? Mari simak penjelasan ini. ISIS adalah kelompok teroris yang ingin membangun negara Islam dengan hukum syariah yang ketat dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Mereka dikenal karena propaganda online yang kuat dan jaringan global yang luas. Awal mula munculnya ISIS, yaitu ISIS berakar dari Al-Qaeda di Irak, yang didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Invasi ini menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan, memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok radikal untuk berkembang. Perkembangan ISIS yaitu setelah kematian Zarqawi pada tahun 2006, kelompok ini berkembang menjadi ISIS di bawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi. ISIS memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintahan dan memanfaatkan retorika yang menjanjikan kepemimpinan dan keadilan sosial yang kuat. Penguasaan wilayah ISIS yaitu pada tahun 2014, ISIS menguasai wilayah besar di Irak dan Suriah, mendeklarasikan kekhalifahan dengan al-Baghdadi sebagai khalifah. Mereka menerapkan hukum syariah yang ekstrem dan melakukan tindakan kekerasan yang brutal terhadap penduduk lokal dan musuh-musuh mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pergerakan ISIS. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ISIS pada awalnya merupakan cabang dari kelompok Al-Qaeda di Irak. Sejak kemunculannya sekitar pada awal tahun 2010-an, ISIS telah mengubah lanskap keamanan global. ISIS telah melakukan berbagai serangan dan aksi teror di dunia internasional. Misalnya pada tahun 2014, ISIS menguasai wilayah Irak dan Suriah, serta mendeklarasikan diri sebagai kekhalifahan Islam. Selain itu, pada tahun 2024 ini, ISIS telah melakukan serangan di negara Jerman dan juga bom bunuh diri di Afghanistan. Kelompok ini terkenal dengan kemampuannya beradaptasi dan menggunakan propaganda digital untuk merekrut anggota serta menyebarkan ideologi ekstremis. Meskipun telah kehilangan banyak wilayah, tetapi ISIS saat ini justru beralih ke taktik perang gerilya dan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan propaganda. ISIS juga masih aktif melakukan serangan di Timur Tengah seperti Afghanistan, Afrika, dan Asia Tenggara, termasuk serangan teror di Eropa seperti di Jerman di tahun 2024 ini dan di Amerika Utara. Dampak sosial dan politik dari pergerakan ini sangat signifikan, menciptakan krisis pengungsi dan merusak stabilitas politik di negara-negara tetangga. Ideologi ISIS yang didasarkan pada interpretasi ekstrim terhadap Islam Sunni terus mempengaruhi individu di seluruh dunia, menyebabkan radikalisasi dan ketidakstabilan politik. Meskipun kehilangan kekhalifahan fisik, ISIS tetap menjadi ancaman global melalui jaringan afiliasi dan sel-sel tidur di berbagai negara. Adaptasi dan keberlanjutan, mereka menunjukkan bahwa ideologi ekstremis ini masih hidup dan memerlukan perhatian dari komunitas internasional.
Alasan dan tujuan mengapa aksi terorisme ISIS masih terus terjadi. Alasannya disebabkan oleh 4 faktor yang sangat kompleks. Faktor ideologis. ISIS mengklaim sebagai otoritas untuk memimpin umat Islam di seluruh dunia. Mereka menganggap bahwa negara-negara yang tidak tunduk pada kekhalifahan mereka adalah kafir dan harus diperangi. Faktor ekonomi. ISIS menawarkan peluang ekonomi yang lebih baik bagi mereka yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Mereka memanfaatkan kondisi ekonomi yang buruk di beberapa wilayah untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan pengaruhnya. Faktor kondisi sosial. Kondisi sosial yang tidak stabil seperti konflik internal dan ketidakadilan sosial menjadi faktor pendorong untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan propaganda mereka yang menjanjikan solusi bagi masalah-masalah sosial. Faktor politik global. Intervensi militer oleh negara-negara barat di negara muslim seperti Irak dan Suriah dianggap sebagai bentuk penindasan dan penghinaan terhadap Islam. Hal ini memicu kemarahan dan kebencian yang kemudian timbul aksi terorisme sebagai bentuk perlawanan. Tujuan utama aksi terorisme ISIS. Untuk menegakkan kekhalifahan dan menundukkan seluruh dunia pada hukum Islam. Mereka juga ingin menciptakan kekacauan dan ketakutan di masyarakat agar pemerintah tunduk pada tuntutan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai eksistensi ISIS di era saat ini. Seperti yang kita ketahui, ISIS adalah kelompok terorisme yang melancarkan serangan di berbagai negara. Oleh karena itu, ISIS disebut sebagai jaringan terorisme internasional. Di tahun ini, ISIS semakin gencar melancarkan berbagai aksi teror dan serangan di berbagai negara. Salah satu serangan yang cukup mencuri perhatian adalah serangan pisau di Solingen, Jerman, dan bom bunuh diri di Afghanistan. Eksistensi kelompok terorisme Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS ini masih menjadi ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia internasional. ISIS masih melakukan berbagai operasi terorisme dan gerilya di berbagai negara lintas benua. ISIS juga terus memanfaatkan platform media sosial untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan propaganda atau radikalisme. Remaja menjadi target utama penyebaran radikalisme online, seperti yang terlihat dari peningkatan kasus penangkapan remaja terkait ISIS di Eropa. ISIS telah berdalih ke model operasi sel-sel kecil yang lebih sulit dilacak. Hal ini membuat upaya kontra-terorisme menjadi semakin kompleks. Eksistensi ISIS dalam menyebarkan radikalisme yang menyesatkan masih terus terjadi hingga saat ini. Sasarannya adalah mereka yang menjadi generasi muda yang sangat dekat dengan penggunaan teknologi.
Oleh karena itu, masyarakat global, terutama generasi muda, harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial ataupun internet agar tidak mudah terjerat propaganda dari ISIS.